Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau lebih dikenal dengan Syekh Syah Kuala. Beliau adalah ulama Aceh yang terkenal, yang memiliki murid hingga menjadi guru-guru di seluruh dunia. Dan kita hari ini sampai ke tempat beliau ini, yang pertama tujuan kita itu mengharap ridha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita datang kepada tempat-tempat begini, tempat syekh ini, semoga banyak nanti anak-anak Aceh, anak-anak Cahaya Aceh jadi ulama, punya karya, punya hasil yang luar biasa. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuan kita ke sini itu untuk melembutkan hati. Karena semua manusia yang bernyawa, yang hidup itu akan mati. Dan kita ke sini itu untuk melembutkan hati kita. Kalau nanti anak-anak di sini bisa kuliah luar negeri, bisa hebat, bisa kemana-mana, jangan lupa kita juga akan mati. Jangan lupa bahwa kita juga akan mati. Maka hidup di dunia itu tidak boleh sombong. Ya, pertama terima kasih telah diundang ke acara Cinta Aceh dan Cahaya Aceh. Baru saja kita dirikan. Inisiasinya adalah yang pertama kita ketahui bahwa Aceh pernah dilanda perang yang lama, kemudian konflik lebih 30 tahun, terus kemudian juga ditimpa oleh tsunami. Nah, tentu ini telah menjadikan kita Aceh banyak tertinggal dari daerah lain, dari sisi apapun. Padahal dulu Aceh ini punya sejarah, punya peradaban yang luar biasa. Cahaya Aceh ingin mengambil peran, walaupun kecil, walaupun sederhana, supaya banyak lagi orang-orang di Aceh, terutama anak-anak, adik-adik kita itu bisa belajar, bisa dia meraih mimpinya, tanpa kita harus mengutuk siapapun. Kita berbuat, menyalakan lilin perubahan. Itu awal landasan yang membuat inisiasi mendirikan Cahaya Aceh, dan insya Allah pengalaman kita mengunjungi banyak negara mungkin akan lebih banyak menginspirasi pola-pola kegiatan atau hal-hal yang sifatnya edukatif untuk pengembangan Aceh di masa yang akan datang. Ya, pertama kita berdiri alhamdulillah sudah pas setahun. Momentumnya kita ambil momentum tsunami 26 Desember 2004. Dan anak-anak yang belajar di kita itu sistemnya kelas. Satu kelas itu dia bisa 30 orang, bisa 20 orang. Juga ada kelas tahfiz yang khusus itu hanya satu guru untuk 12 orang atau 10 orang. Jumlah murid, pengalaman waktu bulan Ramadan kemarin, kita target tahfiz itu hanya 20 orang. Tapi tiba-tiba sudah mencapai 100 lebih, 117 orang. Dan sekarang anak-anak yang bertahan, ada yang sudah masuk pesantren, ada yang dia ada full day school di sekolah, jadi nggak bisa karena kita fokus belajar di sore hari. Mungkin ada sekitar 80 anak. 80 anak yang sekarang belajar di Cahaya Aceh. Tapi tiap hari anak-anak itu berganti sesuai dengan jadwal masing-masing. Ada yang dia belajar melukis, ada yang belajar menari, ada yang belajar bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya. Itu dia masing-masing sudah memiliki kelas-kelas tersendiri. Jadi mungkin jumlahnya ada sekitar 80 orang anak. Benin ada Miratul Maghfirah. Ben on Iki Yasin Daim. My name is Al Usta. You can call me Usta. Awalan hayya bina an nashkurallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana qurfatan wa ni'matan wasihatan. Kita pernah merasakan konflik di Aceh, kemudian kita juga korban tsunami, merasakan bagaimana kepedihan tsunami. Lalu kemudian Allah berikan kesempatan saya bisa kuliah S2 di Jakarta dan S3 di Turki. Dari segi saya berkeliling mungkin hampir 20 negara lebih ya, dan melihat bagaimana orang-orang muda di luar negeri itu dia peduli kepada sesama, punya solidaritas yang bagus. Nah, ini sayang sekali kalau kita kemudian punya kesempatan sekolah yang jauh, tidak mau peduli sama saudara-saudara kita, adik-adik kita. Nah, oleh karenanya saya selalu bilang sudah saatnya lah Aceh itu menulis hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, mulai yang kecil, sederhana dari kampung, dari desa, sehingga
orang akan melihat Aceh baru itu Aceh yang positif. Jangan kesannya Aceh itu ganja aja, jangan kesannya konflik aja. Tapi banyak ini mutiara-mutiara, adik-adik kita yang hari ini mereka sudah bisa kenalan dalam bahasa Turki, yang bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, sudah menghafal Quran, sudah punya kepedean untuk sukses. Dan kita juga ziarah hari ini juga memberikan pelajaran bagi mereka bahwa ternyata kita sukses setinggi apapun, kita melangkah sejauh apapun, jangan lupa bahwa perjalanan orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, para anbiya itu adalah suri teladan bagi kita. Dan itu kita tanam sama adik-adik ini, supaya walaupun mereka nanti meroket secara prestasi karyanya, tapi juga membumi. Dan itu saya pikir anak-anak muda kita Aceh sekarang, saya lihat sudah banyak yang punya kreativitas, inisiatif. Hanya saja tinggal saling mendukung aja. Jangan berpikir yang besar-besar, bikin sesuatu yang kecil. Dari lingkungan yang terdekat, yang sederhana, sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Semua orang bisa berbuat dan tidak perlu rame-rame, kecil, konsisten, insya Allah bisa nanti ketemu pada satu titik untuk Aceh yang lebih baik. Ya, pertama saya alhamdulillah pernah tinggal di Turki, mungkin 4 tahun sampai 5 tahun, dan sekarang juga masih suka bolak-balik ke Turki. Saya melihat ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang melihat Turki, yaitu inisiasi sipil. Ya, inisiasi sipil dari masyarakat Turki. Kita tahu 1923 Turki runtuh, kekhalifahan Turki Utsmani, kekhalifahan Islam terakhir itu runtuh. Tapi kemudian Turki menjadi republik. Banyak orang-orang yang ilmuwan, orang ulama itu menginisiasi perubahan. Dan perubahan-perubahan itu konsisten dilakukan. Yang membangun Turki mesti dengan hafal Quran, ada yang dengan pendidikan, ada dengan tasawuf dan sebagainya. Nah, oleh karena itu konsistensi ini baru berhasil, ada hasilnya setelah 30 tahun ternyata. Nah, Aceh saya pikir boleh banyak belajar dari sana. Yang pertama faktor sejarah. Kita punya sejarah yang luar biasa dengan Turki. Saya lihat sendiri manuskrip Aceh. Lebih 73 manuskrip itu ada di arsip Perdana Menteri. Sejarah, surat-surat zaman dahulu Aceh. Kemudian juga tentu waktu tsunami mereka juga banyak bantu kita. Dan yang terakhir saya lihat Turki adalah negara salah satu yang terbesar mayoritas muslim yang sudah modern. Transportasinya sudah bagus, sudah bersih, pendidikannya sudah berkiblat ke Eropa. Dan mereka punya budaya ziarah. Jadi banyak sekali yang bisa kita contoh dari Turki, selain karena sejarah juga karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi.